Banyak banyak. Saya. Kalau saya itu ya masalahnya kan tadi manajemen waktu, tapi itu lebih ke menunda-nunda tugas. Terus setiap ada tugas itu pikiran saya selalu bilang masih minggu depan, kenapa dipikirin sekarang, akhirnya baru dikerjakan pas malam sebelum dibutuhkan sesuai mepet deadline SKS sistem kerja semalam. Jadi stres sendiri pak, maksimal nilai saya begitu ya. Itu masalahnya tentang stres karena tugas juga suka menjadi terus apa lagi nih yang mau cerita? banyak kok sekarang Kamu sabar. ya maaf ya kak. Mana nih ya? Teman-teman Oke. pernah mengalami sesuatu. Saya tuh terlalu stuck sama orang lama. Kayak membandingkan. Dia tuh selalu kayak dalam film gitu lah. Dia aku ngerasa bersalah sama orang lain. Kita masih kecewa sama masalah. Langsung saja. Mungkin dari kan tadi Mbak Desi udah ceritakan nih. Nah, kira-kira tanggapan dari teman-teman gimana sih? Misalnya Mbak Desi dulu deh, yang dia itu stres karena tugas-tugasnya itu sering ditunda-tunda. Kesadaran diri juga perlu. Kan misal kita udah buat kayak sebenarnya lebih prioritas kayak prioritas waktu gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak sadar dengan waktu itu ya nanti bakal kita kembali lagi gitu. Ya paling ya pola pikirnya bisa di ini aja sih. Jadi Mbak Desi, aku tak rangkumin dari teman-teman ya, mungkin dari Mbak Desi tuh harus punya kesadaran diri dulu. Self awareness-nya itu ditingkatin. Kalau ternyata tugas itu penting, bisa bikin kayak task priority, itu diprioritaskan dulu nih, mana-mana sih tugas yang harus didahulukan, malesnya itu rasa malesnya ini kesampingkan dulu biar enggak jadinya itu Mbak Desi tuh enggak stres gitu. Ya saya akan mencoba. Kalau dari Mbaknya nih gimana nih teman-teman? Mungkin kalau dari media bisa kali ya masa lalunya diselesaikan dulu baru memulai hubungan baru. Mungkin Kayaknya masa lalu kamu ya suka bener nggak suka mengusik ya dari akunya aja gitu yang selalu kayak sepak sama dia gitu. Kayak Daniel ya. Ya. Jadi pengennya sama masa lalu. Membayangkan kalau gimana sih kalau posisinya kayak dia. Dan mungkin itu dia itu belum Ikhlas. ya antara belum ikhlas terus ini pikirannya tuh selalu ini belum ada nih yang melebihi makanya gitu. Tapi ada tapi ya itu saya tuh masih suka mantan pertama ya kak. Alasannya apa ya sih kok bisa bikin kamu itu kayak stuck di orang ini? Apakah mungkin namanya terlalu manis atau mungkin dari sisi apa namanya sifatnya dia itu nggak kamu temui di orang lain atau gimana? dan kenangannya juga sifatnya seperti orang lain gitu. Orang frekuensi itu nggak ada gitu. Kok dari saya nih, jadi kan setiap orang itu punya karakter atau
bisa bicara bisa tapi kan harga filmnya kan nggak bisa kayak belum bisa menyusun perkataannya tapi namanya ya tapi itu kurang nah kan saya kan juga kalau di sekolahan itu kan saya tuh jadi artis ya jadinya udah mulai cumanya kayak saya tuh merasa kurang gitu loh bukan skillnya saya tuh masih kurang banget. Kalau dari Mbak Mira nih apa nih? Kalau aku mungkin kayak lebih kayak pasangan toksik aja toksik yang namanya ya dia bukan aku kok dan kayak itu sih ada apa kayak kalau aku butuh apa mungkin dia ayo nggak apa-apa ngomongin aku lah atau apa bilang yang enggak sama temen yang lain biar temen yang lain itu enggak temen sama aku. Oke, kita menanggapi ceritanya Mbak Mira. Sesimpel itu ya. Aku juga kepikiran gitu loh tadi jangan saja kan banyak temen yang lainnya Ini mohon HP-nya dikurangi ya. Kita fokus dulu nih. apa mau dikat aku kadang dia tuh suka dibantu itu nggak iya aku juga suka kadang dia suka komunikasi juga dengan nggak apa-apa dia kalau kamu ada waktu cerita aku dan Kita tadi sampai mana nih? Mbaknya bercerita kalau temannya toksik, tapi mbaknya masih butuh. temennya yang butuh Ya, emang kamu nggak butuh? enggak kan kadang kan aku kan katanya ada yang mbaknya tadi kan bilang kan temen banyak emang banyak aku juga kadang juga cerita sama temen dia gitu kan kadang kalau aku tiba-tiba melihat status gitu kayak lagi sedih gitu dia tiba-tiba langsung sok-sok ini nggak ada aku ada sosok aku di sini kamu dengerin nggak apa-apa tapi dia kalau pas bener tuh dia nggak aku di belakang jelek-jelekin aku di belakang terus aku udah tahu tapi dia kayak selalu muncul terus gitu Oh, ini pembahasannya seru sekali mbak. Terus kan nggak apa-apa. Maka pembahasannya itu sekalian jadi bahan introspeksi ya. Sudah. Kalau tadi Mbak Zina kan waktu kalau kita mau membahas masalah kalian satu persatu kayaknya kalau menurut saya yang Lina dulu mau diatur kan Ya soalnya tapi sebenarnya ya kalau bukunya itu kalau nonton banyak MC kan bisa diceritakan ke dalam
evaluasi diri sendiri, kayak aku tuh kurangnya apa sih, terus kurang gimana sih, kurang komunikasinya, kurang gimana gitu. Ini sambil nafasnya juga jatuh pelan-pelan. Dari teman-teman nih mungkin ada Ya, benar. saya itu sangat setuju dengan yang dibilang ibunya tadi. Soalnya kan Mbak Zina 3 hari lagi kan ada acara tugas MC. Kalau nggak dibantu dari sekarang, saya khawatir Mbak Zina bakal beneran nggak bisa ngomong. Iya. Boleh tuh biasanya depan cermin dulu yang kayak cermin full body gitu kan. Mungkin kepercayaannya Mbak Aya kan udah ada kan buatannya kan. Mungkin dari situ apa namanya merangkai kata juga kan sambil terus kalau misalkan takut untuk menatap mata audiens itu bisa kayak melihat wajahnya. Jadi yang dilihat itu bukan wajah tapi sambil bicara. Biasanya kapan sih Mbak? Itu biasa public speaking itu kayak jadi pas kan transisi apa acara gitu loh kan, misalnya nih setelah pembukaan kan nanti ada kayak sambutan. Terus sambutan kan acaranya nih, nah itu kan inti itu kan penting kan, jadi masa transisinya itu kayak biasanya tuh tensinya tuh bukan yang langsung formal, jadi kayak semi formal dulu gitu. Gantian gitu. Gantian. Nah, itu yang membuat gimana ya, komunikasinya itu public speakingnya itu jadi kayak jadi ibu ini dengan peralihan itu awalnya kepercayaannya terbangun, jadi dia kayak turun, terus akhirnya nanti kita harus naik lagi gitu loh, bukan yang standar gitu. Jadi masih naik turun gitu. Mungkin kalau misalkan lagi diskusi terus ada masa transisi itu ya mungkin di belakang layar nih ya, kalau misalkan ada kaca atau di kamar mandi gitu bisa tuh sambil latihan sambil nanti apa aja sih yang mau aku omongin gitu, biar nanti tuh pas waktu Mbak Zina tampil ke atas menyampaikan ide dari sebuah acara tersebut itu udah kayak tahu gambarannya gitu loh, luas gitu ya. Atau apa nafasnya juga biar lebih tenang gitu loh ketika menghadapi kan pasti banyak audiens Ya, satu sekolahan. Betul lah kita bilang benar. kan biasanya kan kita tuh aku tuh kayak bener-bener biasa public speaking di saat aku terakhir itu kan bingung di bahasanya, takutnya ada kesalahan kan, jadi tadi perasaannya tuh nggak lurus aja tuh, nggak bisa diperbaiki lagi. Kalian mirror itu mungkin bisa kayak tadi banyak aku tiba-tiba ngobrol atau mungkin kayak takut apa mungkin mbaknya bisa kayak ngomong sama diri mbak kayak aku bisa bawainnya acara banyak kan orang bilang ngapain sih ngomong sama diri sendiri, nggak penting sebenarnya tuh